Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Bakah adalah sekolah dasar Islam Tahfidzul Quran yang terletak di Jalan Muslim, Kompleks Saadah 3, Sungai Paring, Martapura. Insya Allah, SDIT Bakah akan melakukan pembelajaran secara tatap muka di bulan Maret ini di masa pandemi COVID-19. Berbagai persiapan sedang dan telah dilakukan meliputi perizinan, sarpras, kurikulum, SOP selama pandemik, dan SDM. Model pembelajaran siswa, yang pertama, sekolah akan melakukan pembelajaran tatap muka untuk mapel tertentu. Yang kedua, 5 mapel yang akan diajarkan secara tatap muka yaitu fikih, BTQ, tahfiz, bahasa Arab, dan matematika. Yang ketiga, maksimal anak-anak berada di sekolah melakukan pembelajaran selama 2,5 jam. Yang keempat, jadwal shifting terlampir. Yang kelima, siswa-siswi memakai baju muslim yang sopan. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh wali murid? Yang pertama, mengisi angket. Yang kedua, menulis surat kesediaan PTM bermaterai tanpa ada paksaan. Protokol pembelajaran tatap muka bagi warga satuan pendidikan sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama, wajib sarapan. Yang kedua, kondisi sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Yang ketiga, menggunakan masker. Yang keempat, membawa hand sanitizer. Yang kelima, membawa perlengkapan pribadi seperti alat tulis atau botol air minum. Yang keenam, jangan lupa berdoa ketika keluar rumah. Selanjutnya, selama di perjalanan, menerapkan 3M seluruh satuan warga pendidikan. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan dan wajah. Yang ketiga, menerapkan etika batuk dan bersin. Selanjutnya, sebelum memasuki gerbang sekolah, yang pertama, pengantaran dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, menerapkan 3M seluruh satuan warga pendidikan. Yang ketiga, meliputi kesehatan pemeriksaan, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh. Yang keempat, orang tua tidak boleh masuk area sekolah. Selanjutnya, selama kegiatan belajar mengajar di kelas, yang pertama, setiap kelas akan diisi maksimal 18 siswa atau siswi dengan jarak dan posisi duduk yang sudah disesuaikan. Yang kedua, menerapkan 3M seluruh satuan warga pendidikan. Yang ketiga, siswa dan pengajar mencuci tangan minimal 20 detik sebelum masuk kelas atau memakai hand sanitizer. Yang keempat, siswa dan pengajar meminimalisir kontak fisik selama KBM. Yang kelima, wajib menggunakan alat tulis pribadi. Yang keenam, dilarang pinjam-meminjam peralatan. Yang ketujuh, memberikan pengumuman secara berulang dan intensif terkait 3M. Yang kedelapan, melakukan pengamatan visual kesehatan siswa. Jika ada yang memiliki gejala, maka dilakukan pemeriksaan oleh perawat sekolah dan diinformasikan ke wali murid yang bersangkutan. Selanjutnya, ketika halakoh tahfiz di kelas, yang pertama, prokes KBM berlaku sepenuhnya juga pada kegiatan tahfiz atau tahsin Al-Quran. Yang kedua, menggunakan meja yang sudah dibatasi dengan plastik saat proses setoran hafalan. Yang ketiga, menggunakan mushaf ras Utsmani masing-masing. Sangat dilarang menggunakan mushaf yang sama secara bergantian. Selanjutnya, saat KBM berakhir, yang pertama, menerapkan 3M seluruh satuan warga pendidikan. Yang kedua, penjemputan dilakukan di lokasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, ruang belajar akan disterilkan usai KBM.
Selanjutnya, di perjalanan pulang, yang pertama, menerapkan 3M seluruh satuan warga pendidikan. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan dan wajah. Yang ketiga, menerapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, langsung pulang dan jangan mampir. Selanjutnya, saat tiba di rumah, yang pertama, langsung mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, lalu langsung ke kamar mandi untuk mandi dan ganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang rumah. Yang kedua, melakukan hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir, mari selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan, keselamatan, kesehatan kita dan anak-anak kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.